Welcome back. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, di video kedua ini, I'm going to give you a couple of examples of the reading comprehension questions, ya. Tapi sebelum itu, saya juga akan memberikan beberapa informasi mengenai background mengenai reading comprehension. Yang pertama, mengenai jenis-jenis teks yang akan muncul di reading comprehension. Jadi ada 5 jenis teks yang paling sering muncul di reading comprehension. Yang pertama adalah sains dan teknologi. Ini yang paling sering muncul, kemungkinannya adalah 40%. Jadi, persentasenya ya? Sains dan teknologi, astronomy, geology, chemistry ya, physics, maths, zoology, and so on and so forth ya. Berbagai macam jenis-jenis sains dan teknologi. Kemudian North American history. Jadi kalau ada sejarah-sejarah, pemerintahan, geografis, budaya, biasanya seringkali berkaitan dengan Amerika Utara karena memang TOEFL ini produk Amerika ya. Makanya dia berkaitan dengan Amerika Utara. And then art, ini juga sering kali muncul tentang seni, lukis ya, dance, drama, and so on. Atau social science, ya seperti economy, psychology, dan seterusnya. Dan ada juga biografi biasanya ya, tokoh-tokoh terkenal yang dimunculkan di situ, tokoh-tokoh Amerika Utara khususnya yang dimunculkan di bacaan. Akan ada beberapa kemungkinan teks lain, tapi ini yang paling sering muncul di soal-soal TOEFL. Dan yang paling penting juga adalah kalian tidak perlu khawatir kalau kalian bukan orang yang pintar di bidang biologi, sains, kemudian dan semuanya, karena memang ini tidak kalian tidak perlu khawatir karena memang di sini tidak dibutuhkan ilmu tentang semua ini ya. Karena semua yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan akan ada di bacaan. Itu yang paling penting. Everything that you need to answer the question will be provided in the passage. Jadi kalian tidak butuh ilmu khusus, ilmu luar ya. Kalian tidak harus menguasai matematika, geologi, kimia, astronomi, dan seterusnya untuk bisa skor tinggi di reading. Kenapa? Karena everything will be available in the text. Akan ada semua informasinya di teks. Well, kemudian berikutnya ini jenis pertanyaannya. Ada yang namanya closed stem, ada yang namanya open stem. Jadi close itu kayak pertanyaan tertutup. Which of the following is the main topic of the passage? Betul-betul pertanyaan. Yang mana yang berikut ini yang merupakan topik utama daripada bacaan? Question, ya, tanda tanya. Kalau ini lebih bukan pertanyaan sebenarnya, tapi kayak kalimat yang harus dilengkapi. Kayak the main topic of the passage is, ya. Topik utama daripada bacaan di atas adalah bla bla bla, ya, kayak gitu. Lebih ke isian. So, ya, ini jenis daripada pertanyaannya, ada a close dan ada stem question. Kemudian yang terakhir, ini yang penting, beberapa strategies ya, atau bisa dikatakan tips atau strategies yang kalian butuh ketahui ketika mengerjakan soal reading ya. Yang pertama adalah familiar dengan directions-nya, dengan petunjuknya, tidak perlu kalian baca, it's going to be a waste of time. Kalian sudah tahu. Kalau kalian familiar, kalian bisa mulai dengan segera. Kemudian for each passage, untuk masing-masing bacaan ya, akan ada beberapa bacaan. Kalian jangan langsung baca dulu, tapi baca dulu pertanyaannya. Jadi looking over the questions, lihat pertanyaannya dulu dengan cepat, dan tidak perlu melihat pilihan jawabannya, kan akan lama lagi itu ya. So you just need to look at the questions supaya kalian ketika membaca nantinya kalian tahu apa yang kalian cari, informasi apa yang kalian cari. Ya, akan lebih mudah rasanya kalau kita tahu apa pertanyaannya sebelum membaca teks, daripada baca teks dulu kemudian baca pertanyaan, nanti pastinya kembali lagi baca teks. Jadi bagusnya baca pertanyaan dulu baru kita baca teks supaya kita tahu informasi apa yang kita cari. Kemudian read each passage at a comfortable speed. Nah, ini penting. Jangan dibaca terlalu lambat, terlalu slow. Jangan juga dibaca terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, akhirnya kita tidak paham yang kita baca. Kita akhirnya akan baca lagi. Jadinya butuh waktu yang lebih lama. So, baca tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Intinya di kecepatan yang kalian terbiasa dan kalian bisa paham di situ ya. Secepat mungkin. Tapi kalian tetap paham apa yang sedang kalian baca. Answer the questions referring to the passage when necessary. Ya, ketika menjawab pertanyaannya, kalian selalu butuh untuk melihat ke bacaannya. Ya, apa sebenarnya yang dikatakan di bacaan di atas.
Eliminate answers that are clearly wrong. Kalau ada pertanyaan yang terlihat terlalu salah, tidak relevan, atau jelas-jelas salah, langsung dieliminasi dan pilih jawaban yang tersisa. Kemudian, mark difficult or time-consuming answers so that you can come back. Kalau misalnya ada yang pertanyaan yang terlalu susah, terlalu lama dijawab, tinggalkan saja dulu, jangan terlalu buang waktu di situ. Ditandai saja. Nanti ketika ada waktu tersisa, kita kembali untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan jangan lupa erase, hapus semua tanda-tandanya ya, karena itu tidak dibolehkan di soal TOEFL. Dan yang terakhir, jangan luangkan waktu lebih daripada 10 menit ya di satu teks, karena kalau kalian luangkan waktu lebih daripada 10 menit untuk satu teks, itu akan pasti tidak cukup nanti pada akhirnya. Kalian akan keteteran di akhir ya. Karena ada 50 nomor dan kalian cuma punya 55 menit. Jadi kira-kira ya satu nomor itu kita hanya punya waktu 1 menit lebih sedikit. Ya anggaplah 1 menit 1 nomor ya. 1 menit 1 nomor untuk tiap pertanyaan. So it should be very quick ya. Well, ini beberapa contoh soal yang sempat saya siapkan. The first one, sorry, kita jawab yang ini dulu ya. Sorry, this one. Oh, it's a long text anyway. Biasanya teksnya itu ada yang paling pendek itu sekitar 7 baris, ya 7 lines sampai 35 baris ya. So ya, terkadang ada yang panjang sekali, ada yang agak pendek. Bervariasi ya. So the question, the primary purpose of this passage is to. Nah, ini namanya open ya, open stem. Apa tujuan daripada, ini menanyakan tujuan daripada teks ini. Ya, kalau kita baca yang pertama, dia katakan pada kalimat pertama, American folk music originated with ordinary people at a time when the rural population was isolated and music was not yet spread by radio, audios, compact discs, or music DVDs. Nah, ini juga pengetahuan yang sudah lumrah bahwa ide pokok ya atau topik utama apapun itu namanya seringkali terletak di kalimat pertama dari sebuah paragraf. Jadi dari paragraf pertama kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya berbicara tentang perkembangan American folk music. Jadi jawabannya adalah tujuan daripada teks ini adalah untuk trace, melacak perkembangan American folk music. Kalau kita baca paragraf-paragraf pendukung setelahnya, dia akan menceritakan langkah demi langkah perkembangan daripada American folk music. You can pause the video if you want to read the passage, tapi di kesempatan ini kita tidak bisa ya, karena it's going to take more time. Well, that's the first question. Let's move on. Pertanyaan kedua menanyakan tentang the main topic of this passage. Apa topik utama daripada passage ini? Kita baca langsung kalimat pertama saja. Every scientific discipline tends to develop its own special language because it finds ordinary words inadequate. And psychology is no different. Nah, kira-kira dia mengatakan semua disiplin ilmu membutuhkan bahasa khusus, special language, karena bahasa biasa, ordinary words atau kata-kata biasa tidak cukup. And psychology is no different. Dan psikologi juga tidak terkecualikan daripada itu. Maksudnya psikologi juga butuh bahasa khusus. Jadi topik utama daripada bacaan ini adalah tentang special language of psychology ya, bahasa khusus daripada bidang psikologi. Kalau kita pilih A itu terlalu general ya, effective communication. Ini memang dibahas di sini tapi dia terlalu umum ya, komunikasi agar komunikasi lebih efektif, karena memang tujuan daripada penggunaan bahasa khusus ini seperti dikatakan di teks adalah untuk membuat komunikasi efektif ya. Tapi itu terlalu general, tidak benar ya. Kemudian two definitions of the word anxiety, ini justru terlalu spesifik. Memang dibahas, contoh di sini ada definisi daripada kata anxiety, tapi itu bukan topik utama, itu terlalu spesifik ya, terlalu sempit. Ini juga salah. Kemudian the jargon of science. Ini jargon of science juga terlalu general ya. Ini terlalu umum atau bahkan ini bisa dikatakan incorrect ya, tidak benar karena memang tidak dibahas ya. So the answer is B, the special language of psychology. Biasanya ada di kalimat pertama di sebuah paragraf. Berikutnya, ini ada 3 pertanyaan tentang teks ini. Pertama, the main purpose of the passage is to, ya, tujuan utamanya adalah, kita baca langsung kalimat pertama, other major changes in journalism occurred around this time. Ya, ini seolah-olah ada
paragraf yang mendahulunya, ya. Tapi tidak apa-apa. Ini sudah cukup untuk kita simpulkan. Ini berbicara tentang kita lihat di sini ada tahunnya ya, 1846. Berarti kalau kita pilih A, present a brief history of American journalism, ini terlalu general, ini terlalu luas cakupannya, padahal dia tidak berbicara tentang jurnalisme Amerika secara umum, tapi hanya berkisar pada waktu tertentu, yakni pada tahun 1846. Kemudian kalau kita pilih C, explain the importance of the steam cylinder rotary press. Ini tidak benar ya, bukan itu yang dijelaskan di passage ini. Kemudian present some biographical information about Richard Hoe. Ini salah sekali, karena ini cuma disebutkan satu kali sebagai penemu, tapi tidak berbicara tentang hidupnya si Richard. Jadi yang benar adalah B. Outline certain developments in mid-19th century. Jadi dia berbicara tentang perkembangan jurnalisme di Amerika, khusus pada waktu tahun 1846. Jadi abad ke-19. Itu yang lebih tepat. Kedua, what is the most probable topic of the paragraph preceding this one? Apa kira-kira topik yang paling mungkin muncul sebelum ya, preceding, berarti sebelum teks ini. Kalau kita pilih A, other types of rotary presses, sepertinya bukan, karena di sini rotary presses baru rotary press ini baru diperkenalkan. Berarti pasti bukan itu yang muncul sebelumnya, karena baru muncul di sini. Alternatives to using wide surfaces, tidak mungkin, karena di sini juga baru disebut kata wide surfaces. Ini hanya perkembangan, bahkan ini bisa dikatakan perkembangan masa depan. Jadi bukan yang muncul sebelum paragraf ini. Kemudian, newspapers that concentrated on politics. Ini juga sepertinya yang tidak nyambung sekali ya, tidak dibahas sama sekali. Yang mungkin muncul sebelum teks ini adalah, ini yang paling masuk akal ya, other developments in journalism. Kenapa? Karena kita bisa lihat kata-katanya. Other, ya, dikatakan other major changes. Perubahan besar lainnya di bidang jurnalisme terjadi sekitar waktu ini, sekitar masa-masa ini, yakni abad ke-19. Berarti ketika saya mengatakan yang lain, berarti saya sudah membicarakan beberapa hal yang lain juga sebelumnya, ya. Kalau saya misalnya mengatakan ini adalah saudara saya yang lain, berarti tadi saya sudah membicarakan saudara saya yang lain juga. So other developments, perkembangan lain di bidang jurnalisme barangkali, ya. Kita hanya menebak, tapi tebakan yang logis berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang terakhir, pertanyaan tentang yang tadi, the tone of the passage could be best described as, ya kalau kita tadi lihat teksnya, kira-kira tone-nya atau perasaan atau pendapat si penulis adalah optimistic, tidak disampaikan, tidak ada indikasi, angry bukan, atau humorous, humor bukan. Yang benar adalah objektif. Penulis mencoba menyampaikan teksnya ini secara objektif, tidak ada kata sifat yang menggambarkan apa-apa ya, optimis, angry atau apa, tidak ada ya. Betul-betul dipaparkan saja secara netral atau objektif. Dan ini yang sering kali terjadi di soal TOEFL ya, dipaparkan secara netral atau objektif. Well done, that's it about the reading comprehension, particularly the overview questions. Kalau kalian ada pertanyaan seputar reading, silakan ditanyakan. I will be happy to help you answer the questions. Mr. Hendra, out.